Halo guys, selamat datang di channel Inside Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Nobody. Ya, film ini mengejutkan di dunia perfilman pada Maret 2021 yang berasal dari USA. Karena membawakan film yang bergenre action, film ini dibintangi oleh deretan nama-nama besar dan disutradarai oleh Ilya Naishuller. Film Nobody hampir-hampir mirip dengan film John Wick. Karena film ini recommended banget untuk ditonton, yuk langsung aja cus kita mulai. Nobody. Paket Asia. Film ini bermula ada seorang pria tua yang menjalani aktivitas hari-harinya seperti biasa. Ia merasa aktivitasnya hanya seperti monoton yang hanya begitu-begitu saja. Hampir setiap harinya ia melakukan aktivitas yang sama, mulai dari menyiapkan makanan, berangkat kerja, membuang sampah, olahraga, dan seterusnya. Dan pria itu bekerja di suatu perusahaan yang dimana milik dari ayah mertuanya. Saat malam hari, keluarga itu sedang tidur nyenyak. Namun tiba-tiba ayahnya terbangun karena mendengar sesuatu di bawah. Saat mengintip, ternyata ada dua orang perampok memasuki rumahnya dan ingin mencuri barang-barang berharga yang ada di rumahnya. Saat ayahnya ingin menyerang perampok itu dengan tongkat golfnya dan menelpon polisi, tetapi ia sudah ketahuan oleh perampok itu. Lalu perampok itu menodongkan pistolnya dan meminta uangnya lalu mengambil jam tangan ayah itu. Tak lama kemudian, salah satu perampok itu terjatuh karena diserang oleh anaknya. Tetapi saat anaknya ingin menyerang salah satu perampok itu, ayahnya langsung menyuruhnya untuk melepaskan perampok itu. Dan anaknya langsung dipukul oleh perampok itu. Kemudian, setelah perampok itu dilepaskan, mereka langsung pergi kabur dari rumah itu. Namun anak dan istrinya kecewa dengan ayahnya, karena tidak melakukan apapun kepada perampok dan membiarkannya pergi. Tak lama setelah kejadian, polisi pun datang ke rumahnya dan menginvestigasikan laporan tersebut. Saat itu, ayahnya memikirkan untuk tidak melakukan apapun kepada perampok itu, karena khawatir dengan keluarganya. Tak lama kemudian, polisi pun akhirnya selesai dan pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, istri dan anaknya berangkat ke kantor dan sekolahnya menggunakan mobil. Lalu ayahnya pergi ke kantor dengan bus umum. Oh iya, ayahnya bernama Hutch ya teman-teman. Saat berada di kantor, Hutch dipanggil oleh kakak iparnya. Lalu ia diberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga dan melindungi keluarganya. Kemudian, pistol itu ia simpan di dalam kulkas yang ditumpuk dalam kotak sereal. Saat berada di kantornya, Hutch tidak fokus akan kerjaannya. Saat mendengarkan radio, tiba-tiba ia terhubung dengan adiknya. Adiknya meminta menceritakan ulang kejadian rampok tadi malam di rumahnya. Saat itu, Hutch langsung menceritakannya. Ketika rampok itu menodong Hutch melihat pistol yang dipegang rampok itu tidak ada isinya. Makanya mengapa ia tak menyerang rampok itu. Lalu, ia pulang dari tempat kerjanya dan mengunjungi ayahnya Hutch di panti jompo dengan membawakan makanan. Setelah dari sana, lalu ia pulang ke rumahnya. Sesampainya, anak perempuan Hutch mencari gelang anak kucing miliknya. Ia menaruhnya di sebuah wadah, yang kebetulan wadah tersebut berisi uang dolar yang diambil oleh perampok itu. Sepertinya, gelang anak kucingnya terbawa oleh perampok itu saat mengambil dolarnya. Seketika, Hutch langsung masuk ke kamar dengan membanting pintunya. Kemudian, ia keluar rumah dan kembali lagi ke panti jompo menghampiri ayahnya. Ia meminjam kartu FBI dan mengambil sebuah pistol milik ayahnya Hutch dengan diam-diam. Setelah itu, ia keluar dan pergi menaiki bus umum. Hutch sedang mencari perampok yang datang ke rumahnya waktu itu. Ia mencari-cari hingga sampai ke tukang tato yang membuatkan tato perampok tersebut. Saat ketemu, ia meminta alamat dari perampok itu. Lalu, Hutch menghampiri rumah perampok itu. Ia menodongkan pistolnya dan meminta kembali arloji yang telah dirampoknya. Dan meminta gelang anak kucing miliknya. Namun tak lama, anak bayi dari perampok itu menangis. Hutch yang melihat itu, ia langsung pergi keluar dari rumah itu. Ia pun kesal dan memukuli tangannya ke tembok. Lalu ia pulang menggunakan bus umum.
Tak lama, bus itu tiba-tiba berhenti mendadak. Karena ada sebuah mobil yang berisikan kawanan penjahat dan sedang mabuk, dan menaiki bus yang ditumpangi Hutch. Para kawanan itu sedang menggoda penumpang wanita di dalam bus itu. Hutch yang melihat pun geram dan langsung menolong wanita itu dengan menghajar semua kawanan penjahatnya. Disitulah terjadi aksi saling serang menyerang antara Hutch dan kawanan tersebut nih teman-teman. Pada akhirnya, Hutch lah yang memenangkan perlawanan itu. Setelah menyelesaikannya, dan kawanan itu babak belur, Hutch pulang ke rumah dengan kondisi penuh luka, di mana istrinya sedang menunggu Hutch yang tak kunjung pulang. Lalu istrinya langsung mengobati luka Hutch. Oke, sekarang kita dibawa ke suatu kota, di mana terdapat seorang pria tua. Ya, pria tua itu bernama Julian. Saat itu, Julian sedang mengunjungi tempat hiburan malam miliknya. Paket Asia. Dan dia juga bertemu dengan sekumpulan orang di tempat itu. Tak lama, Julian ditelepon dari rumah sakit bahwa adiknya dirawat di sana. Saat Julian mengunjungi adiknya yang berada di rumah sakit, kita tahu bahwa adiknya Julian adalah salah satu kawanan penjahat yang dihajar oleh Hutch tadi malam. Dan kawanan lain pun juga dirawat di rumah sakit itu juga. Julian yang tampak marah karena melihat keadaan adiknya yang cacat total, ia menanyakan kepada kawanan itu, siapa yang telah melakukan ini kepada adiknya. Salah satu kawanan itu yang dirawat juga memberikan sebuah kartu. Hutch yang sedang mempersiapkan makanan untuk keluarganya, ia ditelepon oleh temannya dan berkata bahwa Hutch akan dalam masalah dan memberitahu bahwa yang tahu tentang cerita Julian adalah tukang potong rambut. Saat setelah dari kantornya, Hutch menemui tukang potong rambut itu. Dan tukang potong rambut itu menceritakan tentang Julian, bahwa Julian adalah seorang sosiopat dan penjahat. Lalu, Julian akhirnya mencari-cari identitas Hutch tersebut, dengan dibantu oleh anak buahnya melalui data arsip. Kemudian, saat dicari, dan yang ketemu adalah identitas ayahnya Hutch yang berada di panti jompo. Namun tak lama kemudian, anak buahnya itu memberikan identitas dan foto-foto Hutch kepada Julian. Tukang potong rambut itu berkata bahwa Julian harus bisa menemukan Hutch. Jika Julian tidak bisa mengatasi orang seperti Hutch, maka Julian harus menyerahkan sahamnya di Obshek. Obshek anggap saja akun pensiunan para gangster Rusia dan berjumlah ratusan juta dolar dalam bentuk tunai yang terus berputar. Dan sekarang pengawasnya adalah Julian nih teman-teman, makanya dia bisa berkuasa. Saat di rumah, Hutch merencanakan untuk mengajak keluarganya liburan ke Italia nih teman-teman. Namun tak lama kemudian, anak buah Julian sudah berada di depan rumah Hutch. Saat itu juga, Hutch langsung menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Kemudian, anak buah itu masuk rumah, dan Hutch pun sempat memukul beberapa perampok itu. Namun, Hutch langsung disetrum lehernya oleh salah satu perampok itu dan pingsan. Kemudian, Hutch dibawa menggunakan mobil para penjahat itu dan diletakkan di bagasi. Saat sadar dan tak kehilangan ide, ia langsung menyerang perampok itu di dalam mobilnya dengan menggunakan tabung pemadam. Tak lama, mobil itu pun akhirnya kecelakaan dan semua penumpang tewas.
kecuali Hutch. Lalu Hutch langsung pergi berlari menemui istri dan anaknya. Tak menyangka dengan keadaan rumahnya berantakan, mereka pun tak percaya. Lalu istri dan anaknya pergi untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Sedangkan Hutch melakukan aksinya untuk melawan penjahat itu. Dan ia juga membakar rumahnya yang terdapat beberapa penjahat yang sekarat. Lalu Hutch ditelepon ayahnya yang sudah mengetahuinya. Kemudian ayahnya Hutch yang berada di panti jompo dihampiri oleh 2 orang penjahat itu. Tapi karena ia sudah mengetahuinya dan mempersiapkannya, 2 penjahat itu tak lama tewas di tangan ayahnya Hutch dengan tembakan. Hutch lalu membeli tempat kantor kerjanya. Di sana ia membeli dengan beberapa emas miliknya dan sudah menyiapkan beberapa jebakan untuk penjahat itu. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, Hutch menghampiri gudang pembuatan uang dolar tersebut. Di sana, ia menembaki semua orang yang berada di sana. Lalu membakar gudang pembuatan uang dolar tersebut dan koleksi lukisan milik Julian. Saat Julian sedang bernyanyi di tempat hiburan malam miliknya, Hutch sudah berada di sana dan menonton Julian. Setelah selesai bernyanyi, Julian melihat Hutch yang sedang menontonnya, dan beraninya Hutch menemui Julian. Julian pun langsung menghampiri Hutch yang sedang duduk makan. Hutch pun sudah memegang bom yang untuk berjaga-jaga dan menakuti semua orang jika berani menembakinya. Tak lama, Hutch meminta Julian untuk mengobrol berdua. Saat mengobrol, Hutch memberitahu bahwa ia sudah menghabiskan koleksi lukisan dan gudang uang dolar milik Julian dengan cara membakarnya. Disitulah Julian tampak marah kepada Hutch. Namun, Hutch dengan santai berbicara kepada Julian. Setelah berbicara, Hutch langsung keluar dari tempat hiburan milik Julian dan masuk ke mobilnya. Tak lama, Julian pun keluar dan mengejar Hutch. Hutch yang sudah mempersiapkan jebakannya di kantornya pun, ia memancing Julian dan kawanannya untuk dibawa ke jebakannya Hutch. Di sepanjang perjalanan, mobil Hutch pun ditembaki oleh Julian dan kawanannya. Tetapi, Hutch pun berhasil lolos dan berhasil membawa Julian dan kawannya ke kantornya. Saat tiba di sana, Hutch pun tertembak dan berlindung di balik mobil. Namun tak lama, adik dan ayahnya Hutch sudah berada di TKP tanpa sepengetahuan Hutch dan langsung menolong Hutch. Hutch pun akhirnya berhasil masuk ke dalam kantor itu. Tak lama, para kawanan Julian memasuki TKP dan Hutch pun mulai menembaki mereka. Nah, puncak keseruannya di bagian ini nih teman-teman. Di sanalah terjadi aksi saling tembak-menembak antara pihak Julian dan pihak Hutch. Dan kawanan Julian pun satu persatu masuk ke dalam jebakan yang dibuatnya. Setelah selesai menghabiskan semua kawanan Julian, tinggal tersisa Julian yang belum tewas nih teman-teman. Lalu mereka pun mengumpat dan kehabisan peluru. Akhirnya, Hutch pun menyalakan bom yang ia pegang. Di saat Julian sedang menembakinya, dan Hutch pun langsung menghampiri Julian yang sudah dinyalakan bomnya. Tak lama, akhirnya Julian pun seketika tewas meledak dengan bom itu. Dan disitulah akhir dari aksinya mereka. Dan Hutch pun berterima kasih kepada ayah dan adiknya karena telah membantunya. Lalu, ayah dan adiknya pergi dulu meninggalkan Hutch. Hutch pun yang masih berada di TKP itu berusaha menelpon istrinya. Dan karena tidak diangkat, ia meninggalkan pesan suara. Lalu ia melihat seekor anak kucing dan membawanya. Setelah kejadian itu, Hutch diinterogasi oleh 2 orang. Dan ditanya, "Siapa kau?" Hutch pun menjawab, "I'm nobody." Ya, 3 bulan setelah kejadian, keluarga Hutch membeli sebuah rumah baru. Karena rumahnya yang lama itu telah dibakarnya. Saat sedang melihat-lihat rumah barunya,
pegawai itu mendapat telepon dan memberikan pada Hutch dari nomor telepon tak dikenal. Tak lama setelah menerima telepon, Hutch langsung memberikan HP-nya kepada pegawai itu. Tak diketahui siapa yang menelpon Hutch dengan nomor tak dikenal. Saat itu juga, adik dan ayahnya Hutch merencanakan pergi dengan membawakan banyak senjata. Oke, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini, bahwa yang lemah bukan selamanya lemah. Kita bisa saja memuncak amarahnya dan melakukan sesuatu untuk keluarga kita, ketika keluarga kita ada yang mengganggunya. Oke, sekian dari cerita film ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!